dimasukin ke atas sama C-nya meninggal. Susah ngeluarin uangnya. Ini kejadian tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kemon Regon is on. Kita jumpa lagi di konten kali ini, temanya teman Regon ya. Tamu saya kali ini bukan tamu sih, tapi kami mendatangi salah satu konsumen dan salah satu pebisnis hebat juga, langganan para pebisnis di Bogor Raya. Nama bisnisnya Tanya Tias. Nah, ini orangnya. Halo Bang Regon. Iya, siapa dulu? Oh iya. Subscriber. Halo. Halo Regoners. Halo Regoners. Iya, Teh Tias. Nah, Teh Tias ini pebisnisnya, coba ceritain dong Teh, introduce yourself, pribadi, bisnis dan goalsnya. Pribadi dulu deh Teh. Oh iya, jadi kalau apa? Dia kaku bro, karena baru ini biasanya di belakang layar, orang di belakang layar. Nah, karena apa sih namanya? Notaris ya? Iya. Notaris. Ini nih bacanya, solusi layanan hukum prima, Ya, Tanya Tias. Tanya Tias, benar. Kenalkan diri dulu, nama aku Tias. Saat ini saya punya profesi sebagai notaris atau PPAT di Kabupaten Sukabumi. Terus kemudian saya juga punya platform edukasi hukum, namanya Tanya Tias. Jadi di sini tulisannya Tanya Tias itu punya tagline solusi layanan hukum prima. Jadi kenapa sih ada Tanya Tias? Nah, Tanya Tias itu tadinya tuh awalnya gini Bang Ridwan. Jadi kan teman-teman tuh banyak banget yang curhat, yang sering curhat kan, sering nelpon dan lain-lain, atau minta ketemuan. Kadang masalahnya banyak, kadang-kadang misalnya masalah keluarga, masalah bisnisnya, kemudian misalnya masalah harta gitu ya, warisan seperti dan lain-lain. Nah terus kemudian akhirnya, ternyata teman-teman tuh banyak yang nggak tahu nih, misalnya yang saya pikir semua orang tahu, ternyata memang nggak terlalu banyak yang tahu tentang itu. Berawal dari juga waktu saya KPR lah, KPR rumah ini gitu. Nah pas KPR rumah pribadi, nah itu suami juga nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kayaknya ternyata orang tuh belum tentu ya mereka itu ternyata paham tentang hukum. Akhirnya saya bikin aja platform edukasi Tanya Tias ya, supaya itu tadi saya mau ngasih nih info-info terkini atau misalnya hal-hal yang edukatif tentang hukum, tapi dengan bahasa yang paling simple sehingga mereka tuh mudah pahamnya gitu. Kadang-kadang soalnya kalau misalnya kita baca di Google kan ada pasal-pasal gitu kan. Nah, teman-teman saya tuh capek dengerin kayak gitu Bang Rekon. Jadi kadang saya skip juga tuh kalau yang pasal-pasal postingan Tanya Tias. Iya, jadi karena kayak gitu, tapi ternyata ada beberapa orang juga yang misalnya mereka mau berargumentasi sama orang lain, terus mereka butuh dalilnya atau butuh dasar hukumnya. Nah itu akhirnya kita masukin nih pasal-pasal juga, tapi jarang banget sih karena kita mau mereka paham secara apa ya, dasarnya aja gitu, dasarnya simpelnya bagaimana, terus kemudian jadi mereka bisa saling menerangkan ke orang lain, atau misalnya mereka paham apakah mereka lagi dibodohin atau enggak gitu. Intinya gitu sih, supaya mereka terhindar aja sih, karena memang banyak banget teman kita Bang Regon yang kayak begitu gitu. Saya juga termasuk korbannya ya. Oke, Tias, ini kan Tias ini latar belakangnya apa sih, kalau kenapa ujuk-ujuk jadi notaris? Karena kan saya dengar Tias seorang banker juga. Oh iya. Ya kenapa ujuk loncat sana loncat sini? Iya, jadi sebelumnya tadinya tuh aku kan kerja di Bank BRI, terus kemudian memang di Bank BRI itu tapi ada beberapa hal yang bisa dipelajari di Bang Regon. Jadi aku juga belajar tentang UKM di sana, karena kan di sana kita ngasih kredit kepada para pengusaha dengan level menengah gitu kan. Terus kemudian habis itu memang setelah itu keluar masuk lagi ke lembaga keuangan lagi, yaitu bursa. Nah di Bursa Efek ini, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Terus tapi setelah belajar di sana, kita belajar nge-drafting. Nah itu juga ada manfaatnya sih, kayak buat kalau misalnya bikin perjanjian, atau misalnya melihat-lihat peraturan dan lain-lain, itu ada manfaatnya lah akhirnya ke dunia ini. Tapi memang secara passion itu selalu di hukum gitu, di bagian hukum gitu ya, di divisi hukum. Jadi dari dulu memang waktu pas di bank juga udah akhirnya ngambil sekolahnya, waktu ditanya sama bosnya, kenapa nggak ngambil sekolah ekonomi gitu kan, S2-nya ekonomi. Oh enggak lah, saya maunya career path saya di bidang hukum gitu. Tapi nggak kepikiran notarisnya tuh, nggak kepikiran, cuma maunya belum, tapi maunya career path-nya lurus hukum gitu.
karena emang punya passionnya di situ. S1-nya apa tuh? S1-nya hukum juga. Oh, bukan HI. Oh, hukum. Hukum nggak boleh. Kalau notariat nggak boleh dari harus Oh, S1. Fathiyah Sufinintias SH. Iya. Masa Allah, saya kok baru ya? Saya kira HI. Jadi teman-teman, ini sarjana hukum tapi nggak langsung harus jadi pengacara ya? Jadi notaris. Notaris yang harus jadi pengacara kan? Bisa. Nah, kenapa ujuk-ujuk menemukan PT itu jadi notaris? Notaris sebenarnya lebih ke arah kayak legacy turunan sih dari keluarga gitu. Jadi kan iya, ayah kandung notaris, terus jadi dia pengennya supaya saya lebih fleksibel gitu loh, misalnya suami pindah kemana nanti bisa ikut gitu. Nah itu kan yang lebih fleksibel itu notaris, jadi misalnya tempatnya bisa ngikutin suami, kerjanya bisa inilah, maksudnya rumah tangganya masih bisa keurus, tapi juga masih punya pekerjaan gitu. Oke, ya. Gitu sih. Jadi Teman-teman, Tetias ini berasal dari Nganjuk ya? Nah, Surabaya sih. Itu tanah yang jalan di Itu rumah sekarang, rumah tapi sekarang. nggak asalnya. Oh enggak, asli orang Surabaya ini, bonek, Pondok Nekat. Tetias, kalau berarti, nah tadi saya nanya apa ya? Nah itu, tanya notaris itu kan nggak boleh promote ya? Iya. Nah, itu betul. kan ada hukumnya. Kode etiknya. Kode etik. Betul. Nah kenapa? Ada niat kias, makanya niat kias itu sifatnya bukan promosi, tapi lebih ke arah edukasi. memang edukasi. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada orang nanya, terus habis itu baca dulu deh nih di link ini gitu. Jadi lebih gampang sih ngedelivernya gitu. Nanti kalau misalnya dari situ mereka nggak ada yang nggak nemu, baru boleh lagi deh misalnya konsul lagi gitu tentang apa gitu. Soalnya kadang-kadang sesuatu yang ditanyakan kadang-kadang umum sama gitu. Iya. Jadi FAQ-nya ya. Iya, FAQ-nya sama gitu, rata-rata gitu. Jadi nanya tias tuh intinya benar-benar mengedukasi, dan di situ udah banyak deh gitu, banyak edukasi di situ tuh banyak. Jadi teman-teman tinggal cari aja di situ. Oke. Nah teman-teman, kalau subscribernya yang belum tahu, Tanya Tias nanti ketik aja Tanya Tias. Di situ memang banyak sekali info-info tentang seputar hukum ya, dan dengan gaya bahasa yang simple ya, yang bukan anak hukum aja yang bisa paham. Saya juga sering ngikutin, itu keren sekali. Nah, Tanya Tias, berarti ada nggak cerita-cerita unik saat melayani konsumen teh? Ini kan berarti sebagai notaris. Iya, sebagai notaris. Apa cerita unik saat melayani konsumen? Ada bahagianya nggak? Ada sedihnya? Sedihnya pasti kalau nggak dibayar ya. Tuh, seorang notaris juga pernah nggak dibayar bro. Padahal ini hukum ya. Bukan berarti tukang sablon aja yang dibawa kabur kerjaannya. Sedihnya itu benar ya. Sedihnya pasti kalau misalnya begitu ya. Tapi rata-rata kadang-kadang kita menganggap ya udah deh, misalnya mungkin sedekah ilmu aja misalnya gitu. Jadi atau misalnya mungkin memang dia dalam kesulitan, terus kemudian kita bantuin mungkin dengan produk dari jasa kita, dia bisa akhirnya berkembang usahanya gitu. Mudah-mudahan begitu gitu sih, itu sedihnya. Tapi kalau bahagianya banyak sih, maksudnya pasti bahagianya ngerasa senang kalau klien tuh terbantu gitu. Jadi kalau misalnya mereka balik lagi sama kita, berarti kan mereka artinya ngerasa kebantu banget sama kitanya gitu. Katanya ada beberapa klien yang misalnya ngomong bahwa ini ya apa, kalau ngasih konsultasi menyeluruh gitu. Jadi misalnya nih teh saya mau bikin nih surat waris. Nah terus habis itu surat keterangan waris, pokoknya mau bikin sekarang juga bisa diteteh berapa biayanya gitu kan. Tapi kan ternyata setelah kita melakukan obrolan atau misalnya konsul, ternyata bukan itu. Iya, orang tuanya belum ada yang meninggal. Jadi gimana caranya mau bikin keterangan waris gitu, orang tuanya belum ada yang meninggal. Tapi bukan hibah juga solusinya. Tapi ternyata urusannya adalah karena hutang piutang. Nah kayak gitu-gitu ada gitu loh. Nah terus misalnya kita ada yang misalnya konsultasi, aku mau bikin PT usahanya KBRI-nya ini gitu. Terus soalnya aku disuruh sama sana. Terus tapi ternyata setelah konsultasi ada lagi nih yang bisa dimasukin ke PT-nya, jadi KBRI-nya. Gitu. Jadi bidang usahanya jadi bisa banyak dan lain-lain gitu. Dan itu kan hasil dari konsul. Nah, itu dia kenapa
pengennya tuh pokoknya kita mah komprehensif lah, jadi Iya. harus ada konsulnya juga. Ini menarik tuh Tias. Kan kebanyakan dalam tanda kutip ya kan ngejar uangnya aja. Iya benar. Cuma lah ini kok enak ya, jadi kayak kita konsultasi ya. Iya benar. Oh, itu layanan salah satu value kali ya. Ya makanya tagline-nya layanan hukum prima. Prima itu ini profesional, integritas dan amanah. Oh, Jadi masya integritas Allah. terintegrasi. Jadi bareng-bareng semuanya, ada konsultasi iya, bikinin produk jasanya iya gitu. Jadi semuanya lah gitu. Kita pengen semuanya. Jadi orang keluar dari sini tuh happy, seneng gitu. Nah ini kadang nggak munafik ya, kita tuh kan bisnis nyari uang ya. Nah kenapa TTS harus konsultasi dulu? Bukan harus ya, tapi mau mendengarkan masalah dia dulu, baru kita ngasih, oh ini belum lengkap, ini. Kenapa kayak gitu? Karena ujungnya ini ya, juga. cuan juga. Kenapa kayak gitu? Kan nggak semuanya, ini buat teman-teman juga ya, pebisnis nggak selalu tentang Iya. fulus ya. Karena dari awal kita emang sudah menetapkan value-nya nih. Value-nya pertama bermanfaat, happy dan inspiratif. Jadi kita pengen ketika dia keluar dari sini dia juga paling enggak tersolusikan lah masalahnya. Kalau misalnya sudah tersolusikan, nanti dia ketemu lagi temennya yang bermasalah sama, paling enggak dia bisa ngasih info. Dulu kalau misalnya masalah saya gini cara penyelesaiannya gini paling enggak gitu. Jadi dia bisa bantu temennya yang lain lagi supaya nggak kena masalah lagi gitu. Iya mungkin itu benar. Jalan apa ya? Maksudnya biar jariahnya kali ya, maksudnya biar saling biar saling apa ya? Biar saling bantu lah ke bener. ke berikutnya gitu. Ini bener Tias belum pernah ngomong kayak gini sebelumnya ke saya, tapi saya juga pakai jasa beliau untuk tanda tangan surat kontrak rumah. Nah, emang orang teman-teman saya nanya, kasih tahu juga solusi dari Tias. Itu teh. Iya. Ya bener Kayak ya. kontrak rumah gitu kan. Kontrak rumah harus kayak gini, pakai notaris, gini per tahun, pakai surat perjanjian. Gitu. Bener ya. Berarti sesuai dengan undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang cerdas gak cuma satu aja ya. Iya bener. Gitu. Nanti kan kalau misalnya cuma mau kontrak rumah terus langsung dibikinin, habis itu buat menurut Bang Rego itu sudah beres, padahal ternyata masih banyak hal yang perlu dilihat dari situ gitu. Wah, pantas ya, banyak yang nyari ya. Ya oke, ya sebentar lagi pindah jadi notaris Bogor, harganya naik nanti. Ada semen harga naik. Karena sebelumnya melayani nggak apa-apa kali ya, melayani Sukabumi sebelumnya itu, tapi sudah dapat passing grade gitu ya, passing grade gitu, konsumennya udah terlayani sekian banyak, bisalah bermutasi atau apa istilahnya, pindah wilayah. Jadi melayani orang-orang kota Bogor sekarang. Ya tentu saja harga Sukabumi dan Bogor beda ya. itu nih tanda ini downline tuh teman-teman. Aduh ini berarti ya sebenarnya yang jarang sekali yang mungkin saya juga niat seperti itu, tapi tidak semulia ya sih kayaknya. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu permintaan undang-undang dasar itu. Kan bisa lah, sablon Bogor juga lah. Benar-benar ya. Ini juga sih yang hukum itu kayak yang jadi tembok gitu buat orang awam ya. Saya juga awal sebelumnya tuh hukum apaan sih? Karena takut gitu. Bener. Karena banyak banget sih Bang Rego, kayak kemarin ada teman sendiri ternyata udah 20 tahun dia nempatin rumah ibunya ya. Ternyata ibunya nggak pernah punya sertifikat dari developer, ternyata yang dikira sertifikat itu IMB gitu. Jadi ternyata memang ya itulah masyarakat kita gitu. Jadi sebegitu sedihnya sih, maksudnya pengetahuan tentang hukumnya kurang, tapi akhirnya jadi dimanfaatkan orang lain nih, kasihan aja sih gitu. Iya, ada yang banyak surat IMB surat tanah yang enggak berkebutuhan gitu ya. Betul. Kadang berkebutuhan tapi banyak. Iya betul. Begitulah Bang Rego. Sedih juga sih teh ini sebenarnya. Oke deh teman-teman, lanjut lagi ke masalah yang sering dihadapi oleh klien itu apa sih teh? Kayak berarti kita lebih ke nggak apa-apa, lebih ke psikologisnya. Oh boleh. Do and done-nya. Karena kan kebanyakan juga teman-teman subscriber ini
bisnis. Mm-mm. Apa sih teh do and done-nya oleh seorang dari sudut pandang seorang notaris? Kalau do and don'ts-nya ya sebenarnya sih kalau misalnya mau jadi pebisnis memang yang terbaik itu bikin legalitas dulu. Tapi kan kadang-kadang ternyata kejadiannya itu teman-teman ketika sudah bikin legalitasnya itu dianggurin, misalnya bikin PT-nya dianggurin gitulah. Jadi nggak dipergunakan secara maksimal. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih nggak bikin PT dulu, nggak apa-apa, kan masih banyak ya, ada PT perorangan, ada CV, terus kemudian ada yang PT UKM gitu kan, yang nilainya modal dasarnya di bawah 25 juta. Jadi sebenarnya masih banyak pilihan buat teman-teman untuk tidak membuat PT yang besar gitu. Itu nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang pasti kalau misalnya mau berusaha, yang dulu yang harus dilakukan adalah bikin dulu legalitasnya. Gitu. Ada nggak cerita teh yang kan kadang borong-borong ngurusin legalitas, Iya. orang cuan aja belum dapat ya. Iya, Ada nggak iya. teh masalah-masalah dari klien yang tentang Oh ya benar yang itu. atau- Oh banyak. Jadi misalnya kayak mereka sudah bikin usaha tapi ternyata izin limbahnya misalnya nggak ada, limbah Oh, izin limbahnya misalnya nggak ada, atau misalnya izin izin edar tuh misalnya kayak buat makanan itu misalnya nggak ada. Nah akhirnya kan jadinya kalau misalnya nanti mereka kena misalnya pokoknya kena pengawasan lah, pengawasan dari luar pihak berwenang gitu. Nah terus kemudian akhirnya kena dendanya banyak atau bahkan sampai bisa ketutup usahanya sendiri, kan sayang gitu. Jadi ngapain kita ngejalanin tapi ternyata pas udah ngejalanin udah besar harus ditutup gitu, hanya karena masalah antara denda sama keuntungan itu nggak cocok gitu loh, nggak cocok, jadinya akhirnya bangkrut gitu. ya bang. Iya, Ada pernah klien gitu? ada kayak gitu, terkena kayak gitu. Terus tapi kan maksudnya kita bantu gimana caranya supaya negosiasi supaya sambil izinnya diperbaiki sambil misalnya jalan bareng-bareng aja gitu, bisa kalau misalnya gitu. Itu tidak terjadi kalau awalnya harus disiapin dulu ya. Iya benar gitu, makanya sebenarnya nggak ada masalah nggak berbentuk badan hukum atau badan usaha, tapi yang penting punya izinnya atau punya legalitasnya dalam bentuk misalnya itu tadi, misalnya NIB-nya ada gitu. NIB kan gampang banget ya bikin untuk usaha. Ini pemula, buat pebisnis pemula nih. Iya. NIB Terus kemudian kalau misalnya jualan makanan berarti ada BPOM-nya, jualan kosmetik juga ada BPOM-nya gitu. Tapi kalau misalnya hanya menjadi reseller, ya paling enggak jangan sampai menjual sesuatu yang tidak ada izinnya gitu. Terus kalau misalnya pun jadi reseller, NIB-nya paling minimal harus ada. NIB dan NPWP ya. Memastikan ke si yang punya produknya. NIB itu nilai nomor induk berusaha. Itu ada di OSS. Oh ya, itu nanti belajar lagi ya teman-teman, kayaknya baru pada denger juga ya. Gitu. OSS itu apa teh? Satu apa tuh? Online submission, online single submission. Itu buat daftar itu ya. Nah saya nggak banyak pengetahuan, makanya masalah apa saya langsung bertanya Tias aja buat ngurusin. Iya, kalau nggak mau repot gitu, memang datang aja ke notaris kepercayaannya. Berarti itu dulunya. Berarti teh ini kan, nah sering kita nih ujuk-ujuk anak muda nih teh, saya juga punya pengalaman juga teh. Jadi awal-awal mulai bisnis ada teman satu kelompok atau apa tuh, kita ajak lah, ayo dong bisnis bareng. Nah, bikin langsung ketawa soalnya sering masalah kayak gitu nih. Nih itu sebaiknya kayak gimana teh? Ya kenapa nggak boleh langsung main sikat bisnis bareng atau ada ini? Kalau misalnya untuk kolaborasi ya. Jadi memang jangan main asal langsung percaya. Memang kalau dulu di bank yang diajarin itu kan ada 5C, tapi kita nggak usah 5-nya, nggak apa-apa deh sampai 4 aja gitu, paling enggak ada karakter, terus habis itu condition of economy, terus kemudian apalagi ya capital, terus habis itu satunya lagi lupa ya, tapi bukan consideration, itu sama kayak condition of economy. Jadi satu lagi lupa, tapi intinya pas ketika kita mau kolaborasi, pertama lihat dulu siapa dia gitu. Pertama karakter. Betul, lihat dulu karakternya, karakter orangnya. Kalau misalnya mau menguji orangnya, ya bolehlah misalnya mencoba
per project dulu Yang atau kecil-kecil. yang kecil-kecil dulu, tapi jangan langsung main yuk kita gabung gitu. Kalau gabung walaupun teman sudah lama tapi ternyata kadang-kadang suka Iya, putus di iya. jalan gitu. Ya kan Gitu itu sih. Tetia sering juga ya. Karena berbisnis itu mungkin beda sama berteman gitu. Jadi bukan masalah dia amanah nggak mau balikin uang enggak, tapi kadang-kadang memang dia nggak bisa bisnis sehingga bisnisnya hancur. Karena ada juga yang kayak gitu ya. Gitu. Terus ngeliat lagi condition of economy. Jadi dilihat apa benar kondisinya lagi bagus untuk membuka usaha A. Jangan sampai pengennya A tapi habis itu yang lagi hit misalnya B gitu, terus habis itu jadi ini udah kelewat udah kelewat masa gitu lah. Jadi nanti kalau ada rugi dan lain-lain takutnya dilihat gitulah. Terus kemudian capital yakinkan bahwa modal usaha memang pas gitu. Jadi kalau misalnya kita memang mau butuhnya modal kan, misalnya butuhnya modal, kalau dikasih kelebihan itu juga nanti jadi konsumtif. Tapi kalau dikasihnya kekurangan itu juga nanti percuma nggak bisa jalan juga. Tapi kalau saya sih saran kalau untuk kolaborasi boleh, tapi jalan aja dulu dari yang kecil gitu. Jangan mulai langsung dari yang wow gitu, apalagi untuk pemula sih gitu. Berarti dan itu pun harus ada, penting gak sih? Kadang kan kita sesama perjanjian ya. Iya itu juga. Ngapain sih ini janji, emang kayak yang gak Iya, percaya aja. Benar. Gitu. Emang itu juga tuh. Tapi misalnya teman-teman tuh kebanyakan mereka kolaborasi terus karena main percaya aja. Terus ketika misalnya mereka berpisah, saatnya misalnya berpisah gitu ya, mereka tuh bingung gitu loh cara nagihnya gimana gitu. Terus itu kan ada uang kita di sini, udah yuk kita split aja bagi dua. Tapi untuk ketemuan aja udah males gitu kan. Misalnya kalau udah berantem kan udah males kan untuk ketemuan gitu. Nah jadinya memang perjanjian itu penting gitu ya. Tapi lebih penting lagi karakternya. Tapi kalau misalnya mau bikin perjanjian, yang paling kemarin tuh yang beberapa perjanjian teman-teman yang menurut aku masih kurang itu adalah di bagian terburuknya. Itu pasti nggak pernah ada. Nggak ada yang mau bahas juga. Nggak ada yang mau bahas. Jadi bikin perjanjian itu cuman yuk pihaknya A dan B, terus kemudian jangka waktunya selamanya, misalnya gitu. Terus kemudian bagi hasilnya 50-50. Terus kemudian usahanya di bidang misalnya bikin kafe gitu. Tapi nggak ada yang mau bahas tentang kalau kita kurang dana, siapa yang mau bayar? Kalau misalnya kita ternyata izin-izinnya kesangkut, siapa yang mau bayar? Kalau misalnya tiba-tiba ada denda-denda lainnya, atau misalnya ternyata masalah job desk, kamu jobnya apa, itu nggak ada. Kamu terus kewenangannya, misalnya kamu yang ngurus finance, aku yang ngurus pengelolaan lain-lain, aku direkturnya, itu juga nggak ada. Terus kemudian yang paling penting nggak ada exit clause-nya. Exit clause tuh kalau misalnya kita terjadi kenapa-napa, misalnya anggap aja bangkrut atau misalnya ternyata kita berantem, nah itu exit clause-nya apa gitu. Kalau aku keluar nggak ada yang bikin kayak begitu. Jadi semuanya itu serba indah gitu. Di perjanjian itu juga serba indah, padahal nggak boleh serba indah gitu. Harusnya intinya ngeliatin juga, membayangkan hal yang terburuk juga gitu. Kalau misalnya ada orang lain yang mau masuk ke bisnis kita, terus itu harus gimana gitu, harus gimana, apakah dibicarakan, apa persetujuan semuanya, terus kemudian dia boleh masuk kalau dia ngasih uang berapa, kayak gitu kan boleh dibicarain. Jangan sampai ada temen nih bisa ngasih uang 1 juta padahal nilai bisnisnya mungkin di 1 M kan, nggak seberapa. Iya, maksudnya kan ngapain dimasukin dia gini-gini. Tapi ya udah, karena dia dulu yang ngasih modal lebih gede, ya udah nggak apa-apa deh temannya masuk gitu. Kayak gitu itu banyak beberapa gitu. Tapi ada kok, ini bukan ngarang kayak karena banyak yang bermasalah kayak gitu, banyak. Kemarin ada juga yang mereka konsul bahwa udah jalan, hakinya juga udah jalan, tapi adiknya dimasukin. Waktu itu yang mendaftarin hakinya adiknya. Terus sekarang adiknya gimana nih? Masuk ke perusahaan gitu. Masuk ke perusahaan, tapi kan adiknya sebenarnya nggak ada fungsinya. Maksudnya tidak ikut kontribusi gitu loh ke PT-nya. Terus buat apa gitu? Ada adiknya gitu. Terus kok kita jadi harus bagi hasil, padahal cuma
karena dia bantu kita daftarin haki aja gitu. Kayak gitu kok jadi kayak sini gitu. Nah ini pertanyaan saya Teh. Kayaknya gitu. Nah ini kejadian buat kita juga ya. Kadang bahas yang kayak gitu tuh orang Indonesia banget kan gitu Teh. Apa sih nggak enak? Tabu. Yang tabu. Iya. Nah gimana caranya buat biar kita terbuka untuk membahas yang hal yang kurang bagus ya? Kurang bagus ya? Yang tabu ya? Yang nggak enaknya ya. Yang nggak enaknya. Kalau misalnya memang teman-teman ngerasa misalnya gini, Bang Regon mau bikin usaha sama si A, terus aduh malu nih ngomongin sama si A, tapi kan sebenarnya udah pernah dapat edukasi untuk bicara A B C gitu ya, tapi malu nih ngomongin ke si A gini, nanti dikirain saya nggak percayaan sama A. Minta aja penengahnya, jadi datang aja misalnya mau ke lawyer, mau ke notaris, tapi minta aja penengah di bidang konsultan hukum. Yuk kita datang, yuk kita harus apa gitu. Nah di situ mungkin teman-teman misalnya yang lebih ngerti bisa lah pura-pura nanya, tapi kalau gini gimana, kalau gini gimana, mungkin jadi dari situ di si notaris atau lawyernya bisa ngasih inputan gitu, bisa ngasih nasihat atau opini. Oh kalau kayak gini oke, kalau ini mau dimasukin ke perjanjian boleh, kalau kayak gini boleh gitu. Jadi lebih, kalau misalnya nggak enak kan nggak apa-apa, biar dibuka aja sama si konsultannya gitu. Jadi punya orang penengah lah ngomong gitu. Ya bukan kita ngomong, tapi minta ke ahli lah. Minta ke ahlinya gitu. Jadi biar konsultannya yang lebih menjelaskan, biar lebih masuk akal gitu. Karena kan memang hal-hal yang nggak bisa ditebak tuh, misalnya kematian, terus tiba-tiba iya ya, kematian siapa yang ini nanti? Iya gitu. Terus Terus marah-marah masalah, kalau misalnya berantem masalah uang. Ada juga yang pernah kejadian tuh mereka kolaborasi, rekeningnya atas nama satu orang, misalnya A B C, rekeningnya atas nama C, karena mereka nggak punya PT atau lain-lain kan. Ini pentingnya juga ya, kalau kolaborasi sebaiknya memang bikin nama suatu badan gitu, entah CV, entah PT gitu ya. Nah terus mereka bikin rekeningnya dimasukin ke atas nama C, C-nya meninggal, susah ngeluarin uangnya. Ini kejadian nyata. Iya. C-nya meninggal, susah ngeluarin uangnya. Nanti jatuh ke waris nanti. Jatuh ke waris, tapi kan mungkin keluarganya tahu ya. Alhamdulillahnya keluarganya paham, tapi susah ngeluarin uangnya. Karena kan padahal itu mungkin untuk bayar supplier, tapi kan bisa cepat. Satu lagi berduka, nggak mungkin suruh ngurus, iya kan? Kedua harus ngurus surat kematian, surat keterangan waris, harus ngurus macam-macam untuk bisa ngeluarin uang dari rekeningnya. Jadi itu udah berapa lama kejeda untuk bayar supplier dan lain-lain kan. Jadi padahal supplier nggak bisa dikasih alasan ini meninggal, juga nggak bisa. Kan mereka maunya profesional gitu. Berarti sebaiknya atas nama PT, sehingga nanti rekeningnya masuk atas nama PT. Jadi siapapun yang meninggal nggak ngaruh, aman ya. Gitu. Ya kan mati siapa yang tahu ya. Iya mati siapa yang tahu. Ada saya baru dengar. Iya ada gitu. Jadi operasional agak ganggu ya kalau. Benar. Kejadian itu kalau anak istrinya paham. Itu anak istrinya nggak paham ya udah. Jadi hak milik ya. Iya betul. Hak milik bodo amat kan. Iya. Jadi warisan juga itu. Betul. Terus mau diapain? A sama B juga nggak ada surat segala macam juga. Benar. Gitu. Pentingnya teman-teman. Aduh ini masalah hukum ini. Ngeri-ngeri sedap, tapi harus buka pikiran kali Teh ya. Iya betul. Untuk ini. Tadi tips dan inspirasi juga udah masuk tuh Teh untuk yang para pebisnis pemula. Harapan Teh Tias apa sih Teh kedepannya dari segi penelitiasnya atau masyarakat umum atau gimana? Ya pokoknya harapannya pasti kalau dengan adanya Tanya Tias intinya bisa banyak yang ngerasa dapat solusi lah gitu, banyak yang bisa ngerasa dapat solusi, terus kemudian mungkin bisa ngalir lah membantu yang lain juga untuk ngasih solusi juga gitu, minimal begitu. Terus kemudian intinya banyak yang semakin cerdas lah gitu, banyak yang semakin paham hukum itu apa gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Biar Tias ini karena banyak ini notaris padat sekali ya, habis ini mau zumba, habis itu mau apa Teh, mau tanda tangan segala macam. Jadi kita dalam kesenjangan lagi sempitnya waktu, kita harus efisiensi sekali. Terima kasih banyak waktunya Teh Tias. Jadi kita udah banyak belajar tadi tentang share sedikit ya, cerita bahagianya ya, karena orang-orang kalau udah masuk Tanya Tias lepas dari situ udah nggak ada masalah atau apapun lagi. Sedihnya karena nggak dibayar, sama ya teman-teman, nggak cuma ini
tukang sablon, tukang sampai kompleksi nggak usah pada ngeluh deh, semua juga seorang hukum yang paham hukum juga kadang kecele juga ya Teh, ya. Nggak dibayar sama konsumennya, tapi itu jadi pelajaran lagi biasanya Tias itu sekarang udah di awal semua bayarnya Teh ya. Betul. Ya belajar dari kesalahan. Kemudian masalah yang sering dihadapi itu banyak sekali tadi ya teman-teman, diriwan lagi do and done-nya. Yang paling penting kalau mau kolaborasi nggak usah gaya-gayaan lah ya. Ini teman ini sahabat nih dari kecil, dari orok gitu. Ya kalau udah namanya duit gitu ya, nggak ada yang kenal, nggak ada mata uangnya, nggak ada apa istilahnya, nggak kenal saudara. Kalau uang itu boro-boro saudara boro-boro teman dari orok, saudara seperut aja kadang kita berantem. Nah itu sebaiknya mitigasi kan ya istilahnya, mitigasi risiko ya, mencegah sebelum kejadian yang tidak. Itu aja mungkin ya, terima kasih atas waktunya. Insyaallah teman-teman, kita jumpa lagi ke teman Regon lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.